Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, di mana akan menyelesaikan masalah bentuk pertidaksamaan yang terdapat dua tanda mutlak. Oke, bentuknya seperti ini modelnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Saya punya ini X plus 8 dimutlakan ya, lebih dari sama dengan 3X dikurangi 4, kemudian dimutlakan gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya sangat mudah ya. Nah, kalau ada model soal seperti ini, maka langkah penyelesaiannya ini kita kuadratkan, sehingga bisa ditulis gini: X plus 8 kuadrat gini ya, lebih dari sama dengan ini juga dikuadratkan, 3X dikurangi 4 kuadrat. Oke ya. Nah, kemudian kita pindah ruas sehingga diperoleh X plus 8 kuadrat. Ini pindah ke kiri kan menjadi dikurangi ya, menjadi 3X dikurangi 4 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Gitu ya, paham? Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan model bentuk ini ya. Nah, ingat rumus dasar bentuk aljabar ya. Ketika kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama dengan apa? A plus B dikalikan dengan A minus B. Ini ya, ini menjadi dasar ya. Ingat rumus ini ya. Nah, berarti ini A plus B, A min B. Nah, berarti kalau ada model ini, maka bisa diubah menjadi ini. X plus 8 kita tambahkan dengan 3X dikurangi 4. Maaf, ini 3X ya. 3X dikurangi 4. Kemudian dikalikan pengurangannya. X plus 8 dikurangi ya 3X dikurangi 4. Nanti lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita sederhanakan ya. Itu menjadi apa? X plus 8, kita hilangkan kurungnya ini dulu, ditambah 3X dikurangi 4. Ini yang depan ya. Kemudian yang belakang ini X plus 8 dikurangi 3X, hati-hati, minus menjadi plus gitu ya. 4 lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini ya. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan. X tambah X itu kan 4X ya. Kita tulis 4X. 8 dikurangi 4, berarti plus 4. Kemudian ini X dikurangi 3X, itu minus 2X. 8 ditambah 4 adalah 12. Gini ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat apa? Pembuat nolnya ya, pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya itu ini. Ketika dia lebih dari apa? Sama dengan 0, berarti ini harus 0, ini juga harus 0. Kita tulis dulu pembuat nolnya. Pembuat nol. Yang pertama ini 4X ditambah 4 sama dengan 0, gitu ya. Kemudian 4X sama dengan, ini pindah ke kanan menjadi minus 4. X sama dengan minus 1. Oke. Nah, kalau di sini minus 2X ditambah 12 sama dengan 0. Oke ya. Minus 2X sama dengan minus 12. Berarti X-nya sama dengan minus 12, kita bagi minus 2, yaitu 6. Nah, berarti pembuat nolnya ada min 1 dan 6, gitu ya. Oke, sekarang kita buat garis bilangan dulu, batasan-batasan ketika dia 0. Yang di sini adalah minus 1. Kemudian di sini 6, gitu ya. Kita cek kalau X-nya 0, gini ya. Kalau X-nya 0, misalkan X sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kan 0 itu kan ada di sini ya. Nah, kita masukkan 0. Kalau kita masukkan ke sini, maka hasilnya adalah 0 ditambah 4 itu 4.
kemudian dikali berapa ini? Minus 2 kali 0 itu kan 0 ya, tambah 12. Berarti 12 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 48, berarti positif. Berarti daerah yang di sini itu pasti hasilnya adalah positif ya, di sekitaran 0. Ini sebagai pembatasnya, gini ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan bilangan di atas 6, misalkan 7 gitu ya. Nah, nanti kalau kita masukkan 7, pasti hasilnya apa? Di sini hasilnya positif, di sini hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Begitu juga gini, kalau X-nya kita ganti minus 5, maka pasti hasilnya adalah negatif. Gitu ya, itu hanya untuk mengecek tanda hasilnya positif atau negatif saja. Nah, setelah kita tahu model seperti ini, bentuknya seperti ini, maka yang ditanyakan coba lihat. Di sini batasannya adalah 4x plus 4, 2 minus 2x plus 12 lebih dari 0. Hati-hati, di sini ada lebih dari sama dengan 0. Bilangan yang lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 itu adalah bilangan yang positif ya. Nah, itu tujuannya kita akan memilih daerah mana di sini ya, yang nilainya adalah positif. Gitu ya. Berarti intinya tanda ini untuk menunjukkan pilihan ketika kita melihat pertidaksamaan ini. Ya, kalau ini lebih besar 0, berarti kita pilih yang positif. Kalau ini kurang dari 0, maka kita pilih yang negatif. Nah, kalau ini tandanya lebih besar sama dengan 0, berarti kita pilih yang positif. Berarti di sini. Oke ya. Nah, berarti yang penyelesaian dari soal ini, yang pertama ini berarti X itu antara 1 sampai 6. Di mana min 1 dan 6-nya ikut, karena tandanya ini ya, ada tanda sama dengan. Oke, jadi diperoleh himpunan penyelesaian itu apa? X minus 1 X gini. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke, sekarang agar kalian paham, kita bahas soal nomor 2 ya. Oke, saya punya nomor 2 ini. Coba perhatikan. Saya punya soal nomor 2, misalkan ini X plus 1 mutlak ini ya, kurang dari 3X dikurangi 5, gini ya. Nah, langkahnya sama ini dalam arti ini kita kuadratkan dulu. Berarti X plus 1 kuadrat, gini ya, kurang dari 3X minus 5 kuadrat. Oke ya, sampai sini paham ya. Kedua, kita pindah ruas sehingga menjadi X plus 1 kuadrat, kita kurangi 3X minus 5 kuadrat kurang dari 0. Oke. Kemudian menggunakan sifat ini, gitu ya. Kita tulis apa? X plus 1 kita tambahkan dengan 3X dikurangi 5, gitu ya. Dikalikan X plus 1 dikurangi 3X minus 5, gini ya, kurang dari 0. Berikutnya kita hilangkan kurungnya di sini. X plus 1 plus 3X dikurangi 5, gini ya. Kemudian ini juga kita hilangkan kurungnya, hati-hati. X plus 1, hati-hati di sini minus 3X. Ini minus ya, menjadi plus 5. Gitu ya, kurang dari 0. Oke ya, sampai sini paham ya. Sekarang kita sederhanakan. X ditambah 3X itu kan menjadi 4X. 1 dikurangi 5 itu minus 4. Gini ya. Kemudian ini X dikurangi 3X itu kan minus 2X. 1 tambah 5 6 ya. Oke, gini kan. Nah, sekarang kita sederhanakan. 4X itu kan bisa keluar ya. 4 di sini berarti X min 1, gitu ya. Ini kan 2 bisa keluar ya. 2 berarti min X plus 3, gini ya. Berarti ini bisa dicoret. Kalau kita bagi suatu bilangan, maka hasilnya adalah tetap ya, X min 1 kemudian minus X plus 3 kurang dari 0. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita buat pembuat nolnya. Pembuat 0 seperti tadi ya. Buat 0,
itu ketika X min 1 sama dengan 0, gitu ya. Berarti X sama dengan berapa? 1. Oke. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kalau di sini min X plus 3, gitu ya, itu sama dengan 0. Gitu ya. Berarti X-nya berapa? 3. Gitu ya. Berarti pembuat nolnya adalah 1 dan 3. Kalau kita buat garis bilangan seperti ini ya. 1 itu di kiri, 3 di kanan. Berarti nolnya ada di sini ya. Oke, sekarang kalau kita cek, kalau kita masukkan nilainya 0, gitu ya. Coba kalau kita masukkan nilainya 0, X sama dengan 0, berarti kan 0 daerah sini ya. Nah, maka kita cek, kita masukkan ke sini. Berarti kan 0 dikurangi 1 itu min 1, dikalikan dengan 3 ya. Hasilnya adalah minus 3. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif. Berarti kita kasih tanda dulu. Ini di sini negatif. Gitu ya, paham? Kalau misalkan X sama dengan di sini ada bilangan 2 gitu ya. Di sini kan ada bilangan 2 di sini ya. Kita cek 2. Berarti X itu ganti 2. 2 dikurangi 1 itu 1. Ini min 2 ditambah berapa? 3. Berarti hasilnya adalah 1 ya. 1 kali 1 hasilnya 1. Ternyata hasilnya adalah positif. Berarti ini kita taruh positif. Kalau kita masukkan 4, gini ya, kalau 4 nanti hasilnya adalah negatif. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang tandanya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal memilih daerah negatif atau daerah positif. Nah, untuk memilihnya kita cek tandanya pada soal. Hati-hati, di sini kurang dari 0. Bilangan kurang dari 0 itu kan bilangan negatif ya. Nah, makanya yang kita pilih itu adalah daerah yang tandanya negatif. Sini ya, yang negatif kan sini. Oke, nah dari sini maka kita peroleh HP itu apa? X kurang dari 1, X lebih dari 3. Gitu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Gitu ya, paham tentang pertidaksamaan nilai mutlak? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.